Palembang. Marketnya kecil karena dulu hotel cuma itu. Cuma ada Sanjaya dan Suwarno Dwipa. Ingat Bapak. Itulah. Saya dulu dosen terbang di sini. Saya dulu dosen terbang di sini. Dan Suwarno Dwipa. Hanya dua itu. Setiap bulan saya kesini itu saya coba pindah-pindah. Sekarang Kalau hanya begitu saja ya kan tambah. Tapi kemudian muncul yang namanya Pak Edi Santara. Bersihkan preman, rapikan kota ini. Investor datang, hotel tambah. Terus kemudian ekonomi berkembang, orang nginep di sini. Ekonomi berkembang, tadinya hanya kopi, ya. Kemudian tambah karet, kemudian tambah jasa sekarang. Jasa. Bank nambah, ekonomi bergerak lagi. Toko kue nambah, karena bank tambah banyak orangnya yang pengen perlu makan, catering tambah. Terus orang cabang buka di sini, tambah banyak. Akhirnya muncullah daerah sini dibuka, dieksplor. Daerah pemukiman baru, daerah industri baru, berkembang. Ini eksplorasi, dieksplor di sini, dieksplor di sana, dieksplor di sini. New thing. Kalau sekarang kita lihat Pak Arti, Pak ya. Setelah ini semua jadi, orang pun antusiasnya tinggi. Pokoknya intinya legasinya banyak yang ditinggalkan oleh Pak Alex. Apa komentar Pak? Tentu ada sejumlah orang, ada Pak Alex, ada Pak siapa sebelum Pak Alex, Pak Syariah Usman, sebelumnya terus ada wali kotanya Pak Edi Santara. Saya kira trio itu harus kita apresiasi. Ya, kita melihat mereka itu bersaing secara politik, tapi tiga orang ini saya catat sebagai sejarah di Sumatera Selatan paling masing-masing itu punya kontribusi yang sangat besar, memberikan terobosan dan mereka tokoh-tokoh yang saya kira tokoh nasional. Ya. Karena perkembangan Palembang dan Sumatera Selatan ini berbeda dengan masyarakat ini juga berubah sejalan dengan zaman. Jadi kan ini kereta masyarakat. Iya. Saya dengar ini 10.000 di sini. Sampai bandara. Ya sampai bandara 10.000. Tergantung jauhnya. Ini milik masyarakat. Nah masyarakat kan juga harus berubah. Tapi yang terpenting dengan adanya LRT, wong kita ini mesti ngerti bahwa ini yang pertama